wan Nabi Muhammad 14 abad yang telah silam. Hadis riwayat Imam Bukhari wa Muslim. Rasul mengatakan, tahu apa kata Nabi Muhammad ini? Semoga kita tidak masuk dalam orang yang sekelompok ini. Apa kata Nabi Muhammad? La tattabi'anna sanana man qablakum shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in, hatta law salaku juhra dabbin la salaktumuh. Qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara, qala faman. Kata Nabi Muhammad, kalian akan mengikuti tradisi-tradisi orang-orang yang sebelum kalian. Ini semoga kita jangan masuk nih orang, hati-hati. Di akhir zaman udah banyak yang semacam ini. Karena orang muslim huwiyatuh. Orang muslim itu segala tingkah lakunya, segala ucapannya, segala perbuatannya tumayyizuhu an ghairih, membedakan dari selain daripada orang muslim. Syariah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala mengistimewakannya di alam semesta ini, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat beliau menginginkan al-baga, yaitu langgengnya tradisi-tradisi Islam yang dibawa oleh beliau, kemudian membedakannya orang muslim dengan selainnya, baik dari kata-kata, ucapan, tingkah laku dan lain sebagainya, sehingga Nabi Muhammad memberitahukan tentang hadis ini. Nabi Muhammad memberitahukan tentang hadis ini. Nah, sekarang ini hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Sekarang kewajiban kita apa? Apakah ada yang membolehkan kita untuk meniru orang-orang kufar Yahud wan Nasara? Kemudian kita biarkan keluarga kita, mereka lehernya disembelih oleh orang-orang tradisi-tradisi Yahud wan Nasara. Nabi Muhammad mengatakan, la tattabi'anna sanana man qablakum. Kalian akan mengikuti tradisi-tradisi orang yang sebelum kalian. Dan ini adalah maksudnya, yaitu mengikuti daripada ahlil ahwa wal bid'ah minal Yahud wan Nasara, yang mana mereka telah mengganti agama mereka. Nabi Muhammad mengatakan yang dimaksud dengan sanan yaitu adalah tariqah wal af'al, cara, perbuatan. Maksudnya apa? Yaitu bahwasanya kalian akan mengikuti mereka dalam hal yang sangat samar. Shibran bi shibrin, sekilan demi sekilan, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta law salaku juhra dabbin la salaktumuh, sampai orang-orang yang kalian tiru tersebut masuk ke lubang biawak. Kenapa harus biawak yang dipilih, bukan lubang semut atau lubang apa? Karena kata ulama dipilih kata-kata di sana, yaitu bahwasanya yang pertama shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Maksudnya apa? Ini kinayah. Ini adalah sebutan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan datang nanti di akhir zaman sekelompok ahli Islam, orang-orang yang memeluk agama Islam sangat mengikuti dengan apa yang mereka lakukan, dari gaya, dari fashion, dari macam-macam kata-kata, potongan rambut, kemudian ini itu dan lain sebagainya. Kita diberikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita tiru. Sekarang kita mau mengganti Nabi Muhammad dari yang lainnya. Nabi Muhammad tidak tergantikan. Allahumma shalli ala Muhammad. Dari gaya, dari macam-macam lah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hatta law salaku juhra dabbin, sampai seandainya kalian melihat mereka masuk di lubang biawak. Kenapa? Artinya lubang biawak disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat sempit lubang biawak tersebut. Bahkan di sana natinur rih, aromanya pun sangat tidak sedap, aromanya busuk. La dakhaltumuh, kalian pasti mengikutinya. Tren biasa, lagi viral, ikut-ikutan. Maka para sahabat bertanya, al-Yahud wan Nasara ya Rasulullah, yang kau maksud adalah Yahud wan Nasara? Kata Nabi Muhammad, siapa lagi? Siapa lagi? La haula wala quwata illa billah. Semoga kita tidak termasuk golongan orang yang disebut sama Nabi Muhammad. Jangan biarkan perempuan-perempuan kita ikut-ikutan dengan yang tidak jelas. Yang jelas-jelas saja yang diikuti.
Apalagi perempuan, simatuhun al-haya. Perempuan itu identiknya dengan rasa malu. Jaga perempuan-perempuan kita, wanita-wanita kita. Jangan sampai kita biarkan mereka mengikuti tradisi-tradisi al-Yahud wan Nasara dalam apapun itu, bahkan dalam momentum-momentum hal-hal yang mana di sana mengikuti tradisi mereka. Wah, begitulah di akhir zaman ketika kita berpegang teguh dengan syariah, kama sikil jamrah, seperti orang yang memegang bara api. Akan tetapi orang yang benar-benar berpegang teguh dengan ajaran Nabi Muhammad di akhir zaman, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar dan agung dari Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya ayo sama-sama ikuti orang-orang saleh. Hadzal Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan ya'rifil haqq اعرف الحق لأهل الحق واسلك معهم في طريق التقى من حيث ساروا وراهم. Kenali orang yang benar, mengenali orang yang benar dari orang yang benar. I'rifil haqq li ahli al-haqq wasluk ma'ahum, ikuti jejak langkah mereka. Ikuti jejak langkah mereka. Wah, kita di beberapa hari ini memperingati daripada haul al-Imam Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari rahimahullah, nafa'ana bih. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan daripada beliau insyaallah dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Wa kita juga di Hadramaut memperingati haul al-Imam al-Mufti Al-Habib Ali Al-Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Wa guru-guru kita yang kita peringati wafatnya, tahukah apa yang paling menggembirakan mereka? Tahu apa yang paling menggembirakan mereka? Hada itu diwakili oleh apa yang disampaikan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi sahibul Maulid. Beliau mengatakan, wa mimma yasurrul qalba minni luzumukum tariqata abai wa ahli wa ajdadi minas salafil qaumil ladzina tawajjahu ila Allah yaghfuna an-nabiyya al-mustafa al-hadi. وها هي أعمال خلت عن شوائب وعلم وأخلاق وكثرة أوراد. Kata beliau, di antara perkara yang paling menggembirakan hatiku, di antara sesuatu yang paling menggembirakan daripada guru-guru kita, ulama-ulama kita, masyayikh kita, tahu apa? Luzumukum tariqata abai wa ahli wa ajdadi. Ketika kalian istiqamah, benar-benar berada di jalan leluhur kita, guru-guru kita. Jangan sampai guru telah wafat, habis nasihatnya pun sirna. Tidak. Di antara yang paling menggembirakan beliau, ayo berjalan di jalan beliau. Berjalan di jalan beliau. Daripada semangatnya nuntut ilmu. Bagaimana semangat beliau nuntut ilmu? Berapa puluh tahun di Makkatul Mukarramah, yang pada saat itu adalah mamba'ul ilm, sumbernya daripada ilmu pengetahuan agama. Tidak ada transportasi pada saat ini. Wah, kita dalam masafah 1 jam malas nuntut ilmu. Oh, beliau berapa bulan berlayar, dan berapa puluh tahun ketika sampai di Makkatul Mukarramah pulang, Allah berikan manfaat ilmunya. Kita tiru itu semua. Luzumukum tariqata abai wa ahli wa ajdadi minas salafil qaumil ladzina tawajjahu, daripada orang-orang terdahulu yang mereka senantiasa menghadap kepada Allah, dan mereka itu tahu kenapa jadi kita mengikut mereka. Mereka yaghfunan nabiyyal mustafa al-hadi. Mereka adalah orang yang terkoneksi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terhubung dengan Nabi Muhammad. Mereka mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya a'malun khalat an syawaibin. Amalan mereka itu murni, tidak ada tercampur dengan hal-hal yang lain, baik ilmu mereka, akhlak mereka, dan mereka adalah orang yang wiridnya banyak. Arbabuha yas'auna fiha biwijhatin fahum baina ubbadin bi'ilmin wa zuhadi, sampai disebut oleh Imam Al-Habib Ali Al-Habsyi, ulaika qaumun syarrafallahu qadrahum. Mereka sekelompok orang yang dimuliakan kedudukannya. Fahum baina agtabin kiramin wa autadi, kedudukan mereka di antaranya agtab, di antaranya autad. Sampai di sana disebut oleh beliau, wa mimman madha min ahli asri a'immatun akhadtu tariqatal haqqi anhum bi isnadi musalsalatan minhum asanidu akhdhihim. Ente tahu, mereka mengambil ilmu, mengambil amal, mengambil wirid, mengambil akhlak, mengambil apapun yang mereka lakukan, musalsalatan minhum, menyambung, terkoneksi, bersambung.
musalsalatan minhum asanidu akhdhihim, mereka punya sanad yang menyambung ila khairi mahmudin wa asyrafi hammadi, sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak sembarang. Nah, sekarang kita dihadirkan orang-orang yang semacam itu, kita ganti dengan orang-orang yang terputus dari Allah. I'rifil haqq li ahli al-haqq wasluk ma'ahum fi tariqit tuqa min hayth saru warahum fas-sa'adah manutah kulluha bigtifahum. Ente mau beruntung, ikuti mereka. Fas-sa'adah manutah kulluha bigtifahum. Orang kadang-kadang, oh itu lagi tren, lagi rame, biarlah kita seperti mereka. La. Kita kalau temukan di dalam Al-Qur'an, kebanyakan mereka la ya'lamun la yafqahun. Kalau kita lihat dalam Al-Qur'an, tapi sangat sedikit orang yang galilun min ibadiyas syakur. Maka dari karena ada cerita orang yang sedang tawaf minta sama Allah, ya Rabb, jadikan saya orang yang sedikit. Bilang, kenapa jadi sedikit? Bilang, dalam Al-Qur'an kebanyakan orang tuh la ya'lamun la yafqahun wa la yu'minun. Tapi sedikit, ketika disebut sedikit, jumlah yang minoritas dalam Al-Qur'an, bukan mayoritas. Orang yang minoritas wa galilun min ibadiyas syukur. Jangan kita ikut-ikutan sama orang. Nih, yang jelas. Fas-sa'adah manutah kulluha bigtifahum bakhtaman gadra'ahum aw ra'a man ra'ahum. Beruntung orang yang pernah melihat mereka ahlul haq, para aulia, para salihin, atau paling minimal memandang orang yang pernah memandang orang tersebut. Ente orang punya guru ente pernah memandang wajah gurunya, gurunya pernah memandang wajah gurunya, gurunya pernah memandang wajah gurunya, sehingga sirrun nadrah, rahasia dari pandangan tersebut, sampai itu pun musalsalatan minhum asanida akhdhihim, menyambung sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika engkau berjabat tangan dengan mereka, mereka pernah berjabat tangan sama gurunya, gurunya pernah berjabat tangan sama gurunya, sampai musafahah tersebut sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha baqtaman gadra'ahum aw ra'a man ra'ahum aw ta'allaq bihim. Atau engkau punya hubungan dengan mereka, punya ikatan batin. Maka dari karenanya kemarin waktu kita di jalan sama anak-anak nih, si Mustafa wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali, di jalan lagi alinya belum. Ketika di jalan, jar kita tuh, hubungkan diri kalian dengan orang-orang mulia, hubungkan diri kalian dengan orang solehin, terutama Al Habib Umar. Hubungkan. Ini contoh. Kita kasih contoh. Di majelis ada wifi. Paham? Di majelis ada wifi. Orang yang kada bisi kota, ketika masuk langsung ada notifnya, wifi tersedia, tapi ada sandinya, kira-kira terhubung apa tidak? Tidak terhubung. Ada wifi, ada notifnya, ada wifi majelis as-sofa, apa sandinya? Sandinya kada bermodal, tulis kada bermodal, ya itu sudah bismillah sandi. Lain itu. Lihat, masya Allah, ada tuh, salah. Nah, sekarang terkoneksi apa tidak? Tidak terkoneksi. Ya, sekarang aku unjuk di sana sandinya. Ini sandinya. Tahu sandinya, tapi tidak diketik. Kira-kira tersambung apa tidak? Tidak tersambung. Nah, sudah kita punya handphone, alhamdulillah punya handphone. Kemudian kita tahu ada wifi. Setelah ada wifi, kemudian kita tahu sandinya, kita masukkan, baru terhubung. Bagaimanapun engkau dikumpulkan sezaman, satu era dengan orang-orang soleh, jika engkau tidak memasukkan sandinya, kau tidak akan pernah terhubung. Sama seperti ini, lampu, kipas angin, pojokan sana ada kipas angin, tapi tidak dicolokin. Kira-kira mau apa tidak? Tidak mau. Colokin. Guru-guru kita ada di sini. Guru-guru kita ada. Syekh Muhammad Arsyad diturunkan, Syekh Muhammad Kashful Anwar diturunkan lagi kepada guru kita, guru sekumpul, diturunkan kepada guru terus, sehingga mereka pun musalsalatan minhum asanidu akhdhihim. Mereka pun punya sanad yang menyambung. Ayo hubungkan diri kita dengan mereka. Kenapa kita ingin menghubungkan diri dengan orang-orang yang terputus dari Nabi Muhammad? Ada apa dengan kita?
Hubungkan, udah tahu kata sandinya, bismillah masuk di sana. Udkhul ma'aman dakhal. Masuk sama orang yang udah masuk. Masuk dengan orang yang bismillah. Mesinnya di mana? Mesinnya di atas, di lantai 2. Tapi kan ada pemecahnya tuh, di samping mihrab kan ada pemecahnya yang warna hitam. Udah bismillah ikut. Kalau sudah ikut di sana sama, meskipun sandinya tidak sama dengan yang di lantai 3, tapi pemecahnya ada. Apa sandinya? Beda lagi dengan yang di sana. Tapi ketika engkau terhubung dengan yang terhubung, kau juga akan termasuk orang yang terhubung. Itu logisnya. Ayo, wiritan mereka jaga. Madadus syekh fi wirdi. Wiritan mereka, ilmu mereka, apa yang mereka sampaikan. Ada apa dengan kita? Kita biarkan anak-anak kita meniru orang-orang yang terputus dari Nabi Muhammad SAW? Lah, jangan biarkan itu semua. Ada ramai di akhir-akhir zaman hal yang semacam. Au ta'allaq bihim daim wa lazam finahum fa innahum qaum mahat fil bariyah kamahum. Tidak ada orang di alam semesta ini seperti mereka. Tahib al-Habsyi sampai di sana beliau mengatakan la turafik wa tashab fil khaligah siwahum. Ente jangan jalin hubungan, jangan punya sahabat di alam semesta ini kecuali mereka. Finna maulak wafar min hibatih atahum. Sampai beliau mengatakan bahwasanya ya lahum qaum yarda rabbuna min ridahum. Allah ridha dengan ridhanya mereka. Sampai pesan beliau fasa' fi ma sa'au washrab ma'al qaum mahum. Bergegaslah apa yang mereka lakukan dan ambil sesuatu amalan ilmu dari mereka agar kau terhubung dengan orang-orang yang terhubung. alla yahbuka rabbuk mithil magad habahum. Allah akan mencintai engkau sebagaimana mereka pun dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. haitsu kana wahdur fi majalis safahum. Di mana mereka ada majlis, ayo hadir. Waltamis min madadhum wagat yad'un amin hin tasma' doahum. Ketika mereka berdoa, aminkan, jangan cuma hanya diam begitu. Waltamis min madadhum wastamid min nadahum. Ambil madad mereka, kemudian lagi ambil dari keberkahan mereka. fa inna fi ma sa'u khairil wara mugtadahum. Karena yang mereka teladani adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Abun yatalagga an abi wa hakadha fayalaka min aba kiramin wa auladi. Ngambil dari abah langsung, ngambil ilmu dari abah, ngambil sanad dari abah. Masya Allah. Akhadtu an abi wa hakadha. Mudah-mudahan kita termasuk digolongkan orang-orang yang mulia insya Allah. Jangan sampai ikut-ikutan. Orang kadang-kadang lagi tren biasa lagi gaya rambutmu, gaya pakaianmu, gaya apapun ikuti yang sewajar-wajarnya aja, sewajar-wajar. Tapi kalau sudah keluar dari syariat Nabi Muhammad, lah,